investasi kekekalan. Apa itu investasi, saudara? Saya membaca firman Tuhan bahwa investasi ternyata tidak hanya ada di dunia ini. Ya, apa itu bentuk investasi? Petani dia sedang berinvestasi, ya. Dia sedang berinvestasi. Bagaimana dia menanam benih dan mengharapkan untuk beberapa waktu yang akan datang menghasilkan hasil yang lebih daripada apa yang dia tanam. Anak-anak sekolah, dengarkan baik-baik. Kalian sedang berinvestasi untuk masa depan kalian, ya. Jadi sekali lagi, setiap bentuk kehidupan kita, bentuk tindakan kita, bentuk taburan-taburan hidup kita, sadar atau tidak sadar, saudara, itu pasti akan menghasilkan buah. Terlepas itu apakah itu buah yang baik atau buah yang buruk. Jadi hari ini poin dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada semua jemaat, supaya mulai membenahi dirinya untuk memahami dan mengerti tentang bahwa Alkitab juga mencatat tentang mencatat tentang investasi yang sifatnya adalah investasi kekekalan. Kita lihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Perhatikan, ini adalah firman perkataan Yesus sendiri yang ditulis dalam kitab kita. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Perhatikan, tadi saya baca sebuah berita, dan mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Seorang pengusaha orang Batak namanya Pak Khairul Tanjung. Dia menceritakan ketika dia pertama kali membeli saham dari berita online yang kita kenal dengan Detikcom, ya, Detikcom ya. Itu punya Khairul Tanjung. Sama-sama seperti Trans TV, ya. Kalau nggak salah Trans apa lagi? Yang Transmart yang melalui. Jadi waktu beliau membeli Detikcom, nilainya itu 500 miliar. Dia beli 500 miliar. Tapi beberapa waktu kemudian itu berinvestasi namanya. Ya. Kalau hari ini katanya Detikcom itu dijual, itu setara dengan 16 triliun. Bayangkan, itu adalah investasi. Ya. Dan kalau kita melihat semua para orang-orang yang berhasil, orang-orang kaya, para pengusaha-pengusaha, termasuk kita ini, Bapak Ibu, kita sedang berinvestasi. Ya. Investasi itu adalah sesuatu yang ibarat seperti dia membeli masa depan, ya, membeli hari depan. Satu kali saya berbicara dengan seorang yang bekerja di bank. Dia bilang begini, ada seorang pendeta punya deposito itu, ya, lebih dari mungkin sekitar 3 miliar atau 4 miliar. Dan kemudian saya pertanyakan, saya tanya tuh berapa kira-kira tuh bunganya per bulan? Ya, sekian. Jadi saya berpikir sebetulnya dia dengan menanam saham aja, berinvestasi dalam bentuk deposito, dia nggak perlu kerja. Jadi cuma makan bunga dari uangnya setiap bulan sudah lebih. Tetapi perhatikan bahwa di dunia ini semua bentuk investasi, kalau saudara belajar berbisnis, ini para pengusaha-pengusaha kan ada di sini. Setiap investasi, kalau kita belajar namanya prinsip investasi, itu pasti ada resikonya. Itu makanya nggak boleh sembarangan berinvestasi. Dia harus memikirkan bagaimana resiko, bagaimana peluang dan lain sebagainya dengan memanage semua. Artinya bahwa di dunia ini semua bentuk investasi itu pasti ada risikonya. Siapa di sini petani yang pernah menanam padi atau menanam jagung, tapi begitu panen, saudara-saudara, tidak sesuai harapan, bahkan modal pun tidak balik? Ada yang pernah ngalamin? Para petani?
Coba. Itu adalah resiko. Itu namanya prinsip berinvestasi. Bukan berarti karena kita gagal satu kali kemudian kita berhenti untuk mencoba. Semua bentuk investasi di dunia ini besar resikonya, ya. Dan pasti ada resikonya. Tetapi dengarkan baik-baik bahwa firman Tuhan menawarkan satu bentuk investasi di mana investasi ini limitnya adalah abadi, kekal. Jadi hari ini kita sedang, dengarkan baik-baik, kita sedang berinvestasi di kehidupan yang akan datang. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu, semua bentuk taburanmu, semua bentuk tindakanmu, setiap bentuk sikapmu di dunia ini, apa yang saudara berikan, apa yang saudara hidupi di dunia ini, itu adalah bentuk investasi kekekalan. Ya, tidak akan ada yang hilang. Bahkan Alkitab mencatat bahwa semua gerak-gerik kita itu dicatat, direkam, ya. Dan suatu waktu ketika di pengadilan terakhir, ini akan menjadi dasar hukum. Bagaimana Allah akan mengadili semua manusia, termasuk kita orang percaya juga akan diadili berdasarkan perbuatannya masing-masing. Itu sebabnya Alkitab itu mencatat bahwa di kehidupan yang akan datang, posisi dalam tanda petik derajat setiap orang percaya itu nggak sama. Akan ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Alkitab mencatat bahwa ada kemuliaan matahari, ada kemuliaan bintang, dan ada kemuliaan bulan. Dengarkan baik-baik. Jadi itu sebabnya hari ini saudara yang menjadi dorongan firman ini disampaikan supaya kita mulai memahami dan mulai berhati-hati, saudara. Kita lihat investasi. Kalau kita lihat definisi dari investasi itu adalah bentuk penanaman modal. Jadi dengarkan baik-baik. Hidupmu yang sekarang itu adalah modal. Tindakanmu itu adalah modal. Hati-hati, saudara. Bagaimana engkau memperlakukan Tuhan itu adalah investasimu di kehidupan yang akan datang. Makanya dengar, saudara harus cerdas. Menjadi orang Kristen itu harus cerdas, dia harus pintar. Dia harus takut akan Tuhan. Karena setiap perbuatan kita di dunia ini suatu waktu akan dikembalikan kepada kita sendiri. Itu sebabnya investasi adalah bentuk penanaman modal, baik dalam bentuk uang di dunia ini, versi dunia, maupun sumber daya lainnya. Ada sekarang investasi emas. Kemarin di berita saya baca online, seorang ibu pendeta dari Borong-Borong, ya, membuat laporan di Polda Sumut karena dia ditipu, kalau nggak salah, sebanyak 12 miliar itu penjualan kopi. Jadi dia jual kopi kalau nggak salah itu kemarin sekitar 180 ton. Itu berapa lah itu ya? Dikirim ke salah satu investor, cuma dikirim mungkin DP-nya 4M. Sisanya sampai sekarang belum ditransfer. Sehingga dengan pengacaranya pergi ke Polda Sumut untuk membuat pengaduan. Dengarkan, itu tadi saya bilang itu bentuk kopi juga bisa berinvestasi. Ya, jadi investasi itu banyak, bukan hanya bentuk uang maupun juga dalam sumber daya lainnya yang dilakukan dengan harapan, dengarkan, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Ini adalah cara berpikir yang maju. Kita tidak hanya berpikir tentang masa kini, tapi orang-orang yang cerdas dia berpikir tentang masa depan. Itu sebabnya anak-anak sekolah, dengarkan, hari ini kamu belajar, itu adalah bentuk investasimu ke masa depan. Saya selalu bilang bahwa generasi tahun mungkin yang lahir tahun-tahun 90-an atau 80-an, 70-an, itu bisa, cuma generasi yang bisa menjual otot. Ya. Hari-hari ini itu viral sekali itu gunung apa itu? Gunung Rinjani itu di Lombok. Kemarin ada seorang pendaki Brazil perempuan tewas jatuh dengan
kedalaman 600 meter. Jadi 400 meter dia jatuh duluan, udah mungkin agak hancur di situ, masih hidup. Dipantau melalui drone. Ya. Dan kemudian dia terjatuh lagi 200 meter di bawah. Dan evakuasi itu membutuhkan waktu lebih dari 4 hari. Ya. Dan di situ kemudian viral itu para apa namanya itu? Porter. Pemikul. Ya, di bandara itu kan ada. Jadi nanti bule-bule yang akan mendaki gunung kan berkem di atas. Membawa bekalnya itu digaji. Sampai kemarin ada semacam kayak apa itu? Sindiran. Tuh kamu yang bekerja di perusahaan-perusahaan mall lah, cuma bergaji sekian juta, kata kami 300.000 per hari. Ya, bisa jual otot. Tapi dengarkan para anak-anak muda, para yang bersekolah sekarang. Masa kalian nanti ya, nggak selalu laku lagi otot. Ya, kalian harus berinvestasi dalam bentuk otak. Karena saingan kalian bukan lagi manusia, melainkan komputer. Coba bayangkan komputer itu nggak pernah lupa, betul nggak? Contoh, saudara pergi ke mall, ya, saudara pergi ke mall, belanja sampai 30 juta katakan, dengan ratusan item, cuman digesek begini, dia paham, dia tahu, nanti dijumlahkan otomatis. Siapa yang bisa begitu di sini? Bisa nggak? Kalau si Joseph tuh dikasih Indomie langsung 50 langsung jumlahkan, bisa nggak? Jadi saingan kalian itu adalah komputer, teknologi yang canggih. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau kalian hari ini main-main soal masa depan kalian, dan kemudian nanti sudah berharap didukung dengan doa, malaikat pun tidak akan mendukung kalian. Ya, sebab masa depan itu harus dijemput katanya ya. Mimpi itu harus dijemput dengan belajar yang rajin. Ya. Belajarlah yang rajin. Kalau sudah dibagi buku itu, bacalah buku itu. Isilah otakmu dengan pengetahuan. Karena berdasarkan pengetahuanmu lah nanti akan menentukan dalam tanda petik nasibmu. Seberapa besar nanti kamu digaji. Itu berdasarkan kemampuan otakmu. Jadi investasi itu adalah bagaimana kita berpikir hari ini untuk masa depan, dengan menginvestasikan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sumber daya lainnya. Dengarkan, para ahli memiliki berbagai definisi, namun pada intinya investasi melibatkan pengorbanan sumber daya saat ini untuk potensi keuntungan di masa mendatang, seringkali dengan risiko tertentu. Itu udah pasti, wajar. Itu ini pasti ada risikonya. Contoh, ada dulu kita lihat berita, tuh orang Batak, dia sejak dia mungkin sudah SMA dia bercita-cita ingin menjadi akmil atau akpol waktu itu. Tamat SMA dan lolos dia akmil atau akpol, saya lupa. Itu masa-masa liburan, berlibur di Medan, dan naas. Waktu itu tragis, dia ditabrak mobil dan tewas di tempat. Bayangkan, itu risiko. Mungkin ada orang yang berinvestasi dengan tubuhnya, ototnya, melatih dirinya. Dia pengen mungkin masuk di ini, tapi satu waktu cerita berbeda. Itulah dunia, ada resiko. Jadi sekali lagi dengarkan, hati-hati. Di dalam Tuhan, setiap tindakanmu itu adalah bentuk investasi. Haleluya. Nah, hidup di dunia ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berinvestasi di kekekalan. Ini harus jemaat tahu ini. Harus kalian tahu ini, dengarkan baik. Kalau kalian takut akan Tuhan, itu adalah investasi. Amin. Dengarkan. Keselamatan itu adalah anugerah, gratis. Tapi posisi di sorga itu tidak gratis. Tuhan mulai berhitung. Ketika engkau sudah diselamatkan, engkau menjadi warga negara sorga, warga kerajaan Allah. Maka Tuhan mulai menghitung. Ya, saudara datang beribadah, itu bentuk investasi. Datang di ibadah KTM, itu investasi.
Datang di ibadah doa Jumat itu investasi. Orang-orang muda datang di ibadah malam minggu itu investasi. Datang ibadah hari Minggu itu investasi. Aktif di wadah-wadah pelayanan itu adalah bentuk investasi. Dengarkan baik. Dan inilah yang dunia nggak suka, saudara. Dunia akan risih sebab dunia ini tidak mengerti tentang hal-hal yang rohani. Dunia roh mereka nggak pahami, saudara. Jadi memang orang Kristen yang bertumbuh, seminim-minimnya dia harus ada di gereja 2 kali seminggu. Itulah yang mulai bertumbuh, baru mulai bertumbuh. Dia harus ada minggu. Dia harus ada di ibadah KTM. Itu baru bertumbuh. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai bertumbuh dan sudah mulai tingkat pertumbuhannya, ya, dia akan mengalami seperti yang dialami oleh Raja Daud. Cinta akan rumahmu menghanguskan. Jadi yang dipikirkannya, hari apa ini? Udah kebaktian aja yang dipikirkan. Raja Daud mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari ke rumah Tuhan. Itu tidak akan dialami oleh semua orang percaya. Ya. Jadi itu sesuai dengan tingkat pertumbuhannya. Dan jangan lupa semua itu adalah bentuk investasi. Haleluya. Jadi perhatikan, itu sebabnya arah dan fokus dari semua energi kita itu harus mengarah kepada surga. Mulai sekarang, dengarkan baik-baik. Ini sudah saya ingatkan, ini per 29 Juni 2025. Jadi jangan nanti lagi-lagi ketika pengadilan Allah, contoh ya, jangan lagi bilang nggak pernah ini dihotbahkan Bapak Gembala kami Tuhan. Jangan lagi. Catat, ini sudah disampaikan bahwa semua Tuhan catat. Haleluya. Sedangkan kita sudah selalu saya bilang, manusia itu mencatat perbuatan orang. Betul nggak? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada saudara, sudah ingat nggak sebagai orang baik? Sudah ingat nggak itu? Itu makanya kalau saya bilang kalau kita pesta, tupak-tupak yang datang itu kan kita catat semua kan? Saya dia tupak nisiaha, saya dia tupak nisiaha, ingot, mau mengoli haduan anaknya, kembalikan. Dengarkan baik-baik. Sedangkan di dunia ini juga punya hitung-hitungan yang sama. Ada harga, ada kualitas, betul nggak? Itu yang selalu saya bilang, ada orang pengen menikmati mobil Reborn second dengan harga 200 juta. Ada, dapatlah dia kan. Ternyata semua surat-suratnya bodoh. Gimana dapat Reborn 200 juta sedangkan Innova tahun 2013 solar aja sekarang sudah 200 juta lebih ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi Tuhan juga punya hitung-hitungan yang sama. Kalau saudara menghargai Tuhan, hidupmu berkualitas di bumi ini, maka dengarkan baik-baik. Di sorga, saudara dapat kualitas. Dalam tanda petik. Semua Tuhan hitung, bukan hanya di sorga. Nanti kita akan belajar, saudara. Jadi sekarang kita harus mulai belajar untuk mengarahkan semua potensi kita, energi kita semua untuk kekekalan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kan ada tuh lagu Batak. Parsatokinan dohapi somong halilu sasudi. Gitu. Artinya hidup ini seperti bayangan. Waktu kita kemarin sama pemuda remaja jalan ke Bukit Sibebe itu persis jam 12 kalau nggak salah. Ya. Kalau matahari pas di atas kepala kita kan bayangan tuh nggak nampak karena menyatu dengan sejajar. Nah begitu mulai jam 6, jangan lagi ada di sini yang mencari bayangannya jam 7 malam. Artinya bayangan itu tidak selalu ada. Itu menggambarkan hidup. Mati nggak harus tua. Maksimal umurmu di dunia ini 80 tahun. Itu pun kalau sudah 80 tahun sudah mulai batuk mau. Jam 3 pagi batuk sampai jam 6. Pemboru sudah harus menyiapkan ember
Saya ingat dulu opungku begitu, sampai saya nggak bisa makan gara-gara itu. Karena sudah hampir 90 tahun. Saya selalu bilang sama gembala ini, kalau Tuhan karuniakan saya umur yang panjang, sehatlah. Jangan nanti panjang umurnya. Si pari diri diona. Sulangan? Sudahlah, selesai. Tapi ada begitu banyak manusia, termasuk orang Kristen, termasuk jemaat GBD Sion, yang nggak sadar bahwa hidup yang akan datang itu jauh lebih serius daripada hidup yang sekarang. Saudara jangan hanya fokus mendandani hidupmu yang sekarang. Karena hidup yang sekarang saudara dandani, saudara pakai skincare, suntik seperti si Hotman Paris. Hotman Paris dia harus menggunakan metalik atau apa itu sejenis dari emas untuk. Tapi dengar, usia tidak akan bisa dibohongi. Mau vitamin seperti apapun, begitu waktu 100 tahun datang, semua akan kakos, kena karat, saudara-saudara. Anak-anak muda hari ini kau bisa ganteng, sama seperti saya beberapa puluh tahun yang lalu jelek, ya. Kamu bisa. Kadang-kadang kan begitu, zaman dulu kita lihat misalnya masih SMP. Ini dulu cantik kali dulu kawanku ini gini. Tapi begitu kita lihat misalnya media sosial, ya Tuhan. Naruh. Memang gede roh ada masih ujung nanti. Lihat dulu kiri kananmu itu. Apalagi yang udah jelek sekarang. Apa nasibnya akan di 20 tahun yang akan datang. Jadi hidup ini hanya sementara. Amin. Bilang kiri kananmu, hidup ini sementara kawan. Bilang. Jangan terlalu fokus mendandani yang di sini. Sampai kau tinggalkan semua. Ditinggalkanlah. Kan sebetulnya kalau seandainya suatu waktu mungkin Pak Khairul Tanjung bisa berdiri di sini, ya, mudah-mudahan suatu waktu bisa berdiri beliau di sini dalam konteks berbagi bisnis kepada jemaat ini. Maka kita akan menemukan betapa bodohnya diri kita, gitu ya. Yang selalu menukarkan masa depan dengan masa sekarang. Ya kan? Halo? Saudara tahu kan begini, kalau saudara tukarkan sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kekal, itu kan dalam tanda petik Pak Khairul Tanjung kan bilang itu bodoh. Termasuk Pak Prabowo mungkin itu bodoh. Bodoh itu. Kita sekarang mulai menyadari kenapa dulu kita nggak serius belajar, begitu kan? Begitu nggak? Halo, anak-anak sekolah. Percayalah, nanti 40 tahun ke depan kalian akan menyesal. Dulu gembala kami sering bilang belajar, aku apalah, main handphone aja. Memang handphone ini bikin orang melawan. Ya. Ada sekarang anak-anak kecil yang saya kemarin saya bagi itu di grup pemuda remaja ya. Kemarin saya bagi itu. Masih kecil, dia sudah memberikan nasihat-nasihat. Karena kalau nggak salah mungkin usianya belum 12 tahun, tapi rekeningnya sudah miliaran. Dia berbisnis. Berbisnis dia. Belum 20 tahun umurnya. Dan dia memberikan nasihat kepada anak-anak katanya. Dia bilang begini, kalau orang tuamu keras, mereka bukan jahat. Mereka hanya peduli karena mereka peduli masa depanmu. Jangan benci orang tuamu yang karena mungkin dalam tanda dia keras mendidikmu. Masih menggunakan rotan. Masih adakah orang tua menggunakan rotan di sini? Tampar segala macam. Lakukanlah. Kalau memang itu bisa menertibkan dia, tempeleng lagi. Bila bentaka kecilku patahkan hatimu lebih kerasnya. Di dunia sana nanti dengarkan. Halo, baru orang muda. Kasih telingamu untuk firman ya. Ya. Nah, inilah kelemahan orang-orang muda kita sekarang itu adalah fokusnya mereka. Tidak bisa mereka fokus 2 menit. Jadi kita bisa bayangkan nanti guru di dalam teori katanya. Untung gurumu baik. Waktu hasil rapat kemarin 68 digenapkan 70. Kalau di Budi Mulia nggak bisa begitu. Nggak ada penggenapan. Nggak ada. Kalau isi otaknya 5, dibuat 5. Makanya ada yang tinggal kelas. Itulah bedanya.
Jadi sekali lagi, semua energi kita sekarang harus mulai mengarah ke surga. Amin. Haleluya. Kalau hari Minggu dengarkan, semua sudah arahkan di sana. Tadi saya sampai sudah mulai habis ibadah penyembahan pertama masih ada. Ini para pelayan-pelayan ini. Tapi kalau mereka dapat jadwal bisa tepat waktu. Jadi nanti pelayan-pelayan tinggal sebentar di gereja habis ibadah itu. Ya. Harus keras juga saudara pelayan-pelayan ini. Jangan suka terlambat. Ini harus para pelayan. Tinggal dulu sebentar di sini, nanti kita akan membuat kalkulasi. Yakobus 6:27, bekerjalah, coba ya Yohanes. Kita baca 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang sampai di situ. Bekerjalah. Jadi contohnya kalau saudara besok pergi ke sawah, ke ladang, bekerjalah. Di mana yang sementara ini saudara kelola untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Hari Jumat kemarin saya sampaikan firman, di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang berdiri sendiri. Di dunia ini karena Yesus pernah mengatakan, air yang kau berikan kepadamu ini, air yang kau minum itu, kalau kau nanti minum kau akan haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepadamu ini adalah air kekal. Kamu tidak akan haus lagi. Artinya semua yang Kristus tawarkan itu sifatnya kekal. Haleluya. Amin. Jadi contoh kalau sudah hari Minggu, kalau hari Minggu hormatilah Tuhan. Amin. Contoh, saudara dapatlah besok bansos dari Pemkab, dari bupati atau dari wali kota. Per rumah tangga 500.000 dimulai jam 10 dan semua peserta harus hadir setengah 10. Kalau terlambat ditutup gerbang. Ada nggak yang berani terlambat di sini? Segitunya kita menghormati uang 500.000. Sampai nggak cakapan dengan mertua pun jadilah. Tapi dengarkan baik, hanya karena hari ini Tuhan nggak langsung kasih 500.000. Toh emak. Ya. Tapi kalau nyanyi, kaulah segalanya, ku mau cinta Yesus selamanya, ujilah aku. Jadi sebetulnya dari cara kita menghormati Tuhan itu sudah pantaslah hidup kita sekarang. Adil kali Tuhan itu sebetulnya. Amin. Jadi saya buat itu di grup pelayan. Kalau kamu tidak bisa menghormati waktu, kamu tidak akan pernah bisa memenangkan waktu itu. Hati-hati. Contoh besok. Saudara akan melakukan penerbangan ke Yogyakarta. Penerbangannya jam 2 dini hari. Siapa yang berani terlambat? Ada yang suka terlambat itu berani nggak terlambat? Kenapa? Kenapa untuk Tuhan saudara berani? Itu adalah bentuk investasi yang, mohon maaf, yang menyepelekan. Kita nggak menghormati dan menghargai keselamatan itu kan? Halo? Coba. Memang itu kayak lemahku Pak Gem. Dan boyo itu guru. Jadi, ya itulah. Saya pengen bebas. Burnungo. Tahu? Burnungo. Saya harus mengapresiasi untuk jemaat-jemaat yang sampai hari ini saya bisa tandai satu-satu. Yang bisa dikatakan hampir nggak pernah terlambat. Dari Pak Lumban Raja itu jam 10 kurang seperempat sudah datang. Meskipun mereka bukan pelayan seperti kita. Suara pelayan di sini, haleluya. Maka saya bilang pelayan itu gini, kita mau jadi berkat dulu, baru bisa memberkati. Masa dia nggak jadi berkat, tapi saya pengen memberkati bagian. Apa yang kau berkati? Nggak ada sih. Tunggu dulu kamu punya berkat itu baru. Karena hanya orang yang memiliki lah yang bisa memberi, betul nggak? Karena prinsipnya haji dong. Saya harus memiliki dulu baru bisa. Itu makanya orang yang akan siap menikah, dia harus punya dulu. Tuh rado.
Kamu harus memiliki sesuatu dulu untuk kamu berikan nanti pada istri dan anakmu. Kalau kamu menikah dengan zong, kamu mau kasih apa? Malah kau menuntut dari pasanganmu, kasih aku perhatian, kasihlah aku. Datanglah. Contoh nanti calon istrimu, ya aku pun zongnya. Yang zong ketemu sama yang minus lah terus. Apa yang mau aku bikin? Aku enggak punya. Tetaplah sepiring berdua. Ya kan, harus punya sesuatu untuk dibagi. Haleluya. Nah, kenapa kita harus berinvestasi di kekekalan? Ini penting, catat ini ya. Jangan dulu pergi. Udah mulai masuk dia pergi. Kenapa kita harus berinvestasi di kekekalan? Ini penting. Jadi ada kata harus. Kenapa kita harus berinvestasi? Jadi kemarin waktu kita hari Pentakosta, yang mempersembahkan babinya itu di sini. Kalau itu karena Kristus, ya, dengarlah, itu sudah masuk sebagai bentuk investasi kalam. Dan nanti waktu akan menguji itu kan. Tapi pada satu waktu nanti mereka mungkin, nama saya kamu, alai somani tambah bandi kembali itu aku. Tiga napina hak korban yang contohnya itu menjadi soal. Malaikat bilang, serena orang bayi suruh. Yesus pernah mengorbankan berapa ribu ekor babi? 3.000 ekor babi. Rata-rata itu 100 kilo berapa? Kali 45.000 sekarang berapa kilo? Oh sama. Kalikan itu makan bar. Jadi nggak sayang Tuhan dengan yang begitu-begitu. Tapi ketika kau lakukan itu karena Kristus, karena kau kasih kepada Kristus, segelas air putih saja mahal, apalagi 1 ekor binatang. Haleluya. Kemarin waktu sebelum remaja pemuda berangkat, ada tuh jemaat yang satu orang mungkin jemaat yang bantu kas mereka. Itu juga tidak akan hilang. Jadi di dunia ini kan untuk pengorbanan seringkali kita menghindar. Itu artinya dalam dunia investasi, kalau saudara nggak tanam sekarang, saudara jangan berharap akan memetik besok. Khotbah-khotbah yang seperti ini kan sangat menyinggung. Karena bagi pelaku ini kurang ajar ini, kembali lalap tuh sih. Ya, dengarkan baik. Dengarkan itu. Kenapa kita harus penting? Kenapa penting investasi? Yang pertama, dalam dunia ada istilah profit and benefit. Kemarin saya tanya si Jian apa bedanya profit, dan hampir sama, tapi beda katanya. Dalam dunia bisnis ada profit dan ada benefit, itu berbeda. Jadi kenapa kita perlu berinvestasi di surga? Dengarkan, karena profit dan benefitnya itu terjamin. Di dunia nggak terjamin. Haleluya. Saudara mungkin pernah buka usaha bangkrut. Apakah mungkin karena saudara kurang mengelola, atau mungkin memang tidak bagus bisnisnya? Tapi apapun ini nggak ada jaminan 100%. Tapi surga menjanjikan bahwa investasi kekekalan yang kita lakukan hari ini, profit and benefitnya itu terjamin. Bilang kiri kananmu, di surga investasi kita hari ini, profit and benefitnya terjamin kawan. Rigo ini menjadi tengah terhutur tuh emang. Rigo. Nah pola saya pikir ini musuh. Saya ini pikir ini merek. Kita lihat apa itu profit. Profit itu keuntungan. Misalnya begini, saudara jual, mana Mama Sinanda, dia jual sampo modal 700 misalnya, dijual 1.000, berarti profitnya 300. Dia untung 300. Saya satu kali ke Siantar Plaza beli aqua. Saya kaget dan hampir nggak percaya harga aqua sedang itu, atau aqua sedang mineral itu minuman. Itu cuman 3.000. Tiap pagi saya olahraga beli 5.000. Berarti mereka masih untung 2.000. Profitnya ada 2.000. Jadi profit itu keuntungan, dan benefit itu profit adalah keuntungan mengacu pada selisih antara pendapatan dan biaya, modal dan untung gitu ya. Yang merupakan hasil bersih dari kegiatan usaha dalam satu periode. Para pebisnis kan ada profitnya kan? Ada nggak profitnya? Ada. Sangge-sangge dijual dari petani sekian per kilo.
gitu. Nanti dia akan menjual ke selanjutnya sekian per kilo. Yang lucunya petani yang menjual itu membeli lagi sangge-sangge itu. Ya kan? Contoh, aku punya sangge-sangge, ku jual lah semua. Tong malah anak mikir nang orang mau. Ya kan? Ku jual mau tuh mak nih si Gebi misalnya. Rumah si Gebi dijual mah tuh toke besar, contoh lah. Tiba-tiba datanglah tondongku kan. Siap tamu cuma nuki kata, sangge-sangge, ku beli lagi dari pajak orang. Itulah namanya siklus. Ya, harus begitu, saudara. Makanya saudara beli mangga di sekolah dengan di pajak orang sama nggak? Harus begitu. Karena kalau nggak begitu, maka investor nggak akan datang ke sekolah kan? Betul nggak? Kenapa harga minyak makan, minyak goreng sama di Garoga dengan di Pekanbaru? Sama nggak? Atau mungkin lebih mahal? Begitulah namanya prinsip bisnis. Jadi saudara jangan bilang, puasa kayak bisa rupa harganya, nih, teman main di baca horas. Ya semua harus ini. Itu makanya kalau di beberapa pendakian gunung, untuk beberapa kilometer ke atas itu diwajibkan nggak boleh jalan kaki, harus menggunakan transportasi ojek. Itu namanya untuk menghidupkan siklus perekonomian. Ya kan? Makanya jangan, kalau saudara yang selalu bilang yang pintar masak, jangan semua saudara masak. Sesekali saudara pergi ke kota sana, makanlah bakso mereka, dengan demikian siklus yang sudah cair BSU-nya jangan simpan di bank lagi itu saudara. Habiskan langsung kepada orang sana. Karena itu dikucurkan pemerintah sebagai dana stimulus itu kan. Supaya gairah pasar itu ada lagi. Jangan lagi nanti perjagal sudah jam 7 sampai jam 7 malam lalap dia begini. Laku doang sedang laku. HP-nya dicair 600.000. Ini kesempatan kita makan jagal. Amin. Nanti kalau habis kita minta lagi Pak Prabowo 600.000 lagi. Dikirim. Kira-kira begitu. Nah, sedangkan benefit itu manfaat atau keuntungan lebih luas, bisa merujuk pada keuntungan non finansial atau keuntungan yang dapat dari luar operasi bisnis utama seperti manfaat sosial dan contoh saya berbisnis ada untungnya langsung. Nah, benefit itu adalah keuntungan yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi dengan investasi kekekalan itu profit and benefitnya itu terjamin. Matius 19 ayat 29 tadi sudah kita baca ini. Dan setiap orang, belum. Coba kita baca. 1, 2, 3. Sebentar, agak kencang dulu suaranya. 1, 2, 3. Karena namaku meninggalkan rumahnya. Dengarkan. Ini bentuk investasi. Karena Tuhan sudah tinggalkan rumahmu. Ada orang gak mau ke gereja hanya karena takut rumahnya dibongkar. Padahal di rumahnya pun gak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa di rumahnya. Hanya tempat tidur yang dibeli tahun 75. Dan piring-piring itu tahun 80-an. Artinya pencuri pun nggak akan dicuri lagi itu. Bahwa dibuat kolektor juga nggak laku kira-kira begitu. Tapi orang nggak mau meninggalkan rumahnya. Tapi Kristus mulai menghitung segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini karena nama Tuhan, meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, datang todong pas hari Minggu ya, pas Minggu pula datang dia. Jadi songonima aja. Do marminggung na daw di jauh mahamu. Tak sangka mengelok panak kaningan. Indonya lah kami harus beribadah. Dihitung saudara-saudara. Haleluya. Ada mungkin sesuatu yang menjanjikan. Nggak aku harus kebakti ya. Tinggalkan itu. Dihitung. Yang meninggalkan saudaranya, perempuan, laki-laki, ayah dan ibunya, ya. Anak-anak atau ladangnya akan menerima. Nah, coba ladang ini apa kira-kira ladang maksudnya ini? Itu tuh mau saham. Nah, itu kan juga termasuk itu. Harus bisa iman. Ini kalau kayak mana kalau udah akhir tahun menjelang awal tahun kan, keuntungannya bisa sampai 650 juta. Makanya nggak ditutup warungnya. Tapi dengar, Tuhan lihat, makanya orang bijak adalah orang yang tidak akan menggadaikan masa depannya demi. Kan rata-rata kita orang tua di sini, dengarkan dulu orang tua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan saudara tersinggung dan berdoa. Kan yang kita gadaikannya dulu masa depan kita dengan masa-masa dulu kan? Betul nggak?
Orang sudah les, kita nggak malah les. Orang belajar sungguh-sungguh, kita nggak belajar sungguh-sungguh kan? Orang di rumah saja belajar isi otaknya, kita lala baca muter-muter entah tahu kemana kan gitu kan? Nah mereka sekarang udah di mana? Wis, kita lihatlah medsosnya, baru meninggalkan Australia katanya. Wis, si kawan ini di Bali 4 hari bisnis. Datang lagi tengok Baliran. Besok singgah di Siborna. Itu pun yang singgahnya Lapo Tua apa segala macam. Ini agak mengejutkan, tetapi saudara, hidup ini adil. Amin. Hidup ini adil, sesuai semua. Itu makanya dengan biar kamu memahami ekonomi itu nanti. Lihat kami yang sudah tua ini, yang sudah tua termasuknya. Anak sekolah lihatlah. Jangan lagi kalian tiru kami yang hanya untuk berkiprastagi aja bergumul di lorong ini. 350-nya coba perhatikan, 350.000-nya coba dia. Sudah harus kebusuh-buhit mereka ini. Ngeri. Mungkinkah mereka ini berani bermimpi akan ke Bali? Paling jauh lah Bali G. Itulah gara-gara mereka dulu suka main-main waktu belajar, ya kan Pak Buas? Betul nggak? Betul? Kan sudah orang tua sekolahkan dulu kan? Saya mama belajar ho, saya pas tadi ini belajar iba. Nih halo dari mana tuh? Sonari nganti. Nih gotil matutu hasilnya ya kan? Ini remaja pemuda sekarang sedang membuat usaha baru kembali. Kita harus nanti 2 malam lah harus di hotel katanya. Sebab lebih hebat pemuda remaja daripada orang tuanya. Mereka menabung dari jajannya, ya kan? 1.000 per hari mereka sisihkan. Jadi mereka target ini 500.000 nanti per orang. Ditabung dulu. Jajannya cuma dari orang tua. Kira-kira begitu kan? Jadi dengarkan baik-baik. Jadi semua yang kita tinggalkan itu dihitung. Coba baca dulu dari akan menerima 1, 2, 3. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidupnya. Haleluya. Jadi termasuk di dunia pun kita terima. Amin. Haleluya. Jadi apa tadi yang pertama? Kenapa kita harus berinvestasi di surga, di kekekalan? Karena profit dan benefitnya terjamin. Jadi percayalah saudara. Haleluya. Lanjut, Markus 9:41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan dengarkan. Semua dihitung. Ada profit, ada benefitnya. Setiap tindakan saudara memberikan kepada Tuhan ada hitung-hitungannya. Haleluya. Jadi orang yang pelit adalah orang yang tidak menabur, dan orang yang tidak menabur adalah orang yang tidak akan bisa menuai. Dan orang yang tidak bisa menuai, apa yang mau dia tuai? Biasanya orang-orang seperti inilah yang tidak akan bertumbuh, lalat mengakini. Selalu saya katakan, orang yang tidak menikmati hidup pasti akan menyusahkan orang. Jadi yang suka menyusahkan itu dia yang tidak menikmati hidup. Apa yang mau dia nikmati? Nggak ada yang mau dia nikmati, saudara. Lanjut. Yang kedua, kenapa kita harus berinvestasi di sorga? Karena investasinya terjamin, dijamin untung, nggak ada resikonya, tidak ada ngengat, dan di dunia setiap investasi nggak tadi ada resikonya. Tapi investasi di surga itu nggak ada resiko. Alkitab mengatakan, coba perhatikan. Baca 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, dan lihat ini investasi di bumi. Tapi di surga ini nggak ada, saudara. Nggak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada pencuri. Investasimu itu aman. Haleluya. Haleluya. Kalau di bank aman nggak? Contoh, saldomu tinggal 27.000 lagi. Itu makin bertambah atau makin berkurang? Di bank itu dia harus punya limit tertentu supaya bisa bertambah. Misalnya kalau rekeningmu ada 50 juta, itu biar percayalah. Kalau untuk admin tiap bulan bisa lah dari situ. Admin tiap bulan. Ya kan ya. Ya resiko itu. Ya saudara juga kalau contoh ada orang yang nitip uang sama saudara.
Masa cuma nitip aja kita ya? Jadi nanti kalau hilang gimana uangmu ini? Ya bapak lah yang tanggung risikonya. Gimana kira-kira? Mau nggak menjaga itu? Makanya ada dibuat sistem riba. Gitu kira-kira. Filipi 4 ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi selalu ada untungnya, enggak buntu. Lanjut. Keuntungannya? Nah, itu lagi. Di bumi keuntungannya enggak kekal. Siapa di sini yang pernah berbisnis untung? Angkat tangan dulu. Yang pernah untung. Ketika dia contoh berbisnis atau berusaha, siapa yang pernah untung? Ya, Pak Amjad sudah pernah untung. Angkat tangan lah. Yang pernah untung, coba angkat tangan. Untungnya di mana sekarang? Masih ada nggak untungnya? Kenapa nggak beruntung terus? Nah di surga keuntungannya tetap konsisten, tidak berubah. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tahu hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi, coba berarti, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada jauh. Jadi keuntungannya jauh lebih besar. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang sementara ini. Dia enggak dikurung, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan itulah selama-lama. Haleluya. Nah, ini yang terakhir. Miliki cara berpikir yang benar dan sejati. Mengorbankan yang di sini untuk yang di sana, atau mengorbankan yang di sana untuk yang di sini. Kira-kira pilih mana? Mengorbankan yang di sana demi yang di sini, yang di bumi ini maksudnya. Atau mengorbankan yang di bumi ini, berinvestasi demi keuntungan yang di sana. Pilih mana? Perhatikan. Kita lihat contoh-contoh ini tokoh-tokoh para iman. Bagaimana mereka berpikir dengan benar. Ibrani 11 ayat 37 sampai 40 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mereka dilempari batu sampai mati. Karena siapa itu? Karena nama Tuhan. Siapa contohnya? Stefanus. Siapa contohnya? 12 rasul. Siapa contohnya? Banyak orang-orang Kristen yang martir. Siapa contohnya? Numensen. Siapa contohnya? Leman dan Munson. Coba. Iya. Lihat. Leman dan Munson itu kan sebelum Numensen. Mereka yang menurut ceritanya itu dijagal kan? Ditanggoi katanya. Dimakan dagingnya. Karena si botak mata. Pengaruh si botak mata. Mereka mungkin karena tidak paham bahasa. Tahu nggak? Waktu berita itu sampai kepada orang tuanya di Jerman, di Jerman atau di mana? Waktu berita itu bahwa anaknya sudah mati. Tahu apa kata ibunya? Tahu nggak? Kalau saya masih punya anak, saya kan. Itulah pikiran yang mengerti tentang surga. Halo? Halo? Halo para orang tua. Oh lo sama nih? Bersedekah anakku malu otik peliling di gereja ngatur humurui. Kadang-kadang di gereja ini kan mereka lebih positif tuh. Daripada kadang-kadang di rumah mereka berbeda kan. Mending mereka di sini nyanyi. Soraklah, haleluya, soraklah. Sampai di rumah langsung berubah mukanya kan. Karena sampai di rumah udah mulai masuk one pride, MMA. Itu aja tertonnya kan terus. Piring terbang lah, yang gelas pecah. Kan kira-kira begitu kan. Nggak ada lagi gelas pak, katanya datang tamu. Itu dia lah. Itu dia lah lu gelas si Purwa. Senari sana tuh hari itu dia lah. Tak sabar binatang. Nggak sudah potong. Asal ribu dia gelas lah dipecahkan. Udah uangnya tak ada. Asal ribu dia. Dulu saya juga begitu. Bukan gelas, handphone saya lempar.
Udah miskin dilempar lagi handphone. Tumpuk. 5 menit nggak menyesal kita. Orangnya so. 5 menit kemudian mulailah. Kok saraf-saraf itu mulailah stabil dia kan. Tensi mulai turun. Udah gini handphone itu. Nggak hidup lagi. Harganya 2.700.000. Orang yang cepat marah kena Amsal itu yang bilang, bukan saya. Ya. Mereka dilempari sampai mati, ada yang dipotong dengan gergaji, dan ada yang dibunuh dengan, mereka mengembara dengan pakaian dari kulit domba atau kulit kambing. Mereka miskin, dianiaya dan disiksa. Itu gereja mula-mula dia. Tapi lihat, ini kan cara berpikir yang abadi. Dunia ini bukan tempat yang layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di bukit-bukit, serta tinggal di dalam gua-gua dan dalam lubang-lubang tanah. Alangkah besarnya kemenangan yang dicapai oleh semua orang itu karena iman mereka. Namun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan Allah. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Rencananya ialah bahwa hanya bersama dengan kita mereka akan menjadi. Jadi semuanya Tuhan siapkan untuk yang di sana. Amin. Itu makanya saya bilang, tidak semua kita terima di sini. Ada nanti yang kita terima di sana. Apa itu? Mahkota, hadiah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jadi dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, mari kita cerdas. Halo, yang di belakang, para remaja bilang, para remaja, kamu duduk di depan. Ini orang tua dibantu anaknya supaya duduk di depan dia. Karena kalau di belakang hilang nanti dia. Anak-anak ini kan sekarang mulai gampang kali teralihkan perhatiannya kan? Betul nggak? Langsung gini dia. Jadi sekali lagi dengarkan, mulai perhatikan. Investasi kekayaan itu penting. Ada 3 tadi yang menjadi alasan kenapa kita harus berinvestasi di kekekalan. Yang pertama apa? Profit dan benefitnya terjamin. Yang kedua apa? Investasinya terjamin. Yang ketiga ngangat dan tidak ada ngangat dan karat. Apa yang disebut dengan ngangat dan karat? Kakos. Siapa sih yang pernah beli emas? Beli emas hari ini, jual ke bulan depan. Ada enggak kakosnya? Ada. Itu namanya disebut apa? Haus. Apa itu namanya itu? Susut. Tidak ada di dunia ini bisnis yang tidak susut. Termasuk bisnis emas. Dengarkan, selalu ada susutnya, tapi di surga dijamin tidak ada susutnya. Setiap pengorbananmu di bumi ini, saudara, untuk surga, percayalah, profit and benefitnya itu terjamin. Keuntungannya terjamin dan sifatnya kekal. Persembahan-persembahan sudah bawa yang sudah berikan. Jalan-jalan penderitaan sudah tempuh karena Kristus. Semua apa yang sudah lakukan itu semua dicatat. Mari bangkit berdiri, saudara.